Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 Seni Budaya akan mempresentasikan tentang musik blues. Perkenalkan, saya Muhammad Fahran Yazid, nomor absen 19. Saya Kurnia Akbar Triatmojo, nomor absen 18. Saya Indra Kurniawan, nomor absen 17. Di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada sejarah perkembangan musik blues, selanjutnya tokoh-tokoh musik blues, ciri khas alat musik blues, serta contoh musik blues. Yang pertama ada sejarah perkembangan. Istilah blues berakar dari sebuah judul drama sandiwara abad 18, Blues Devil, yang memiliki arti melankolis dan kesedihan. Dalam sejarahnya, musik blues lahir dan berkembang untuk pertama kali di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 atau sekitar tahun 1985. Musik blues berakal dari para budak dan petani kapas keturunan Afrika Amerika yang tinggal di Mississippi. Pada awal kelahirannya, blues syarat dengan musik spiritual bergaya Afrika. Lirik lagu banyak berisi pujian dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, musik blues juga digunakan sebagai bentuk ekspresi kesedihan dan rasa frustasi dari budak Afrika yang tertindas. Hal itu ditunjukkan dengan lirik kesedihan yang dinyanyikan dengan intonasi bergelombang yang umumnya digunakan kaum muslim ketika mengaji. Pada masa perbudakan di Amerika, masyarakat kulit hitam dilarang menggunakan dan memainkan alat musik pukul khas Afrika karena dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perlawanan. Peraturan itulah yang membuat musik blues generasi awal dimainkan tanpa instrumen. Seiring berjalannya waktu, masyarakat kulit hitam kemudian menggunakan banjo sebagai instrumen. Namun, dengan perkembangan teknologi dalam instrumen musik, para musik blues mulai menggunakan gitar. Musik blues terus berkembang dan melahirkan warna baru yang berbeda di setiap daerah di Amerika Serikat. Pada dekade ke-40-an, sejumlah musisi menggunakan amplifier dan muncul rekaman gaya baru musik blues. Lahir juga modern electric blues yang merupakan subgenre blues terpopuler. Muncul banyak musisi campuran blues, rock, dan roll. Pada dekade 60-an, banyak musisi blues Inggris naik dan memberikan suasana baru bagi musisi blues Amerika Serikat. Yang kedua, di sini kami akan menjelaskan tokoh-tokoh dari musik genre blues. Yang pertama ada W.C. Handy. Beliau tumbuh di Florence, Alabama, Amerika Serikat di usia 15 tahun. W.C. Handy sudah biasa menulis, membaca, bahkan mengaransemen sebuah lagu. Saat muda, dia banyak terpengaruhi oleh musisi lokal Mississippi. Dan dia yang pertama kali mempopulerkan musik blues di Amerika Serikat sehingga dapat dijulukan sebagai Bapak Blues. Pada tahun 1896, Handy bergabung di sebuah grup band yang bernama W.A. Maharaj Minstrels. Bahkan memimpinnya selama beberapa tahun, dia juga banyak bekerja sama dengan beberapa band lainnya. Kemudian, W.C. Handy mendirikan sebuah markas di Battle Street yang terkenal hingga saat ini. Dia menulis lagu pertamanya yang berjudul Mr. Come di tahun 1909. Pada tahun 1914, W.C. Handy kembali menulis sebuah lagu yang berjudul St. Louis Blues. Lagu ini didaulat sebagai lagu kebangsaan musisi blues. Nah, ini foto dari William Christopher Handy. Botak. Nah, lanjut pada tahun 1917, tepatnya di bulan September, W.C. Handy bersama teman-temannya berangkat ke Chicago dan mendirikan sebuah grup band yang bernama Handy's Orchestra. Pada akhirnya, mereka kemudian menuju ke New York untuk membuat album pertama. W.C. Handy mendirikan sebuah perusahaan rekaman di New York yang bernama Handy's Recording Company. W.C. Handy masih berkarya saat usia senja.
dengan menerbitkan beberapa buku-buku dan melestarikan musik blues bagi generasi muda. Salah satu bukunya yang berjudul An Anthology di tahun 1926, kemudian dia terkenal sebagai seorang penulis negro yang mampu mengubah Amerika. Biografinya yang berjudul Bapak Blues diterbitkan pada tahun 1941. Kemudian ada Riley King. Beliau lahir dan tumbuh di Berkeley, Mississippi, sebagai bocah lelaki yang tumbuh dalam keluarga miskin. Ia harus bekerja di perkebunan bagi hasil di Itabena, Mississippi untuk membantu keluarganya. Saat tumbuh dewasa, B.B. King ini memiliki beberapa pengalaman yang berhubungan dengan kekerasan dan rasisme. Jadi agak sangat tragis waktu pas masa kecilnya. Nah, pertemuan pertama Riley King dengan gitar datang di usianya yang masih muda. Seorang pendeta membawa instrumen itu ke rumah keluarganya. Riley King ini masih belia, penasaran, lalu memainkannya. Sampai suatu saat, sang pendeta memergokinya sedang memangku gitarnya. Bukannya marah, ia malah justru mengajarinya dasar-dasar bermain gitar. Semenjak itu, Riley King berlatih gitar sendiri. Nah, Riley King suatu saat ia memutuskan untuk merantau ke Memphis dan mencoba peruntungannya dalam bermusik. Tak punya kendaraan dan uang yang cukup, ia terpaksa menumpang mobil. Kemudian, dia ke Memphis dengan bekal hanya $3. Di Memphis, ia tinggal bersama sepupunya yang sudah menjadi pemain blues yang cukup dikenal di komunitas blues tempat. Nah, Riley King mulai bermain di klub-klub lokal dan dibayar 4 sen untuk setiap album yang dibuatnya. Pada tahun 1954, lagunya 3 O'Clock Blues menduduki puncak lagu Billboard R&B. Riley King mulai mendapatkan perhatian nasional setelah ia menggelar tur dengan jadwal yang gila-gilaan di seluruh penjuru Amerika. Kemudian, setelah itu, dia memenangkan Grammy pertamanya pada tahun 1970 untuk lagu The Thrill Is Gone, yang menjadi hits terbesarnya. Pada tahun berikutnya, ia membawakan lagu Ed Sullivan Show yang ditonton oleh jutaan pemirsa di seantero negeri. Sejak itulah, Riley King menduduki tahtanya sebagai musisi blues jempolan. Kemudian ada tokoh. Selanjutnya, ya lanjut. Selanjutnya yaitu Jimi Hendrix. Jimi Hendrix lahir dan tumbuh di King Country Hospital, Seattle, Washington. Jimi kecil sering membantu ayahnya menyapu, dan dengan sapu itulah ia pertama kali bergaya bak seorang gitaris. Ia sering menirukan gaya dog walk khas Chuck Berry. Pada 1952, saat Jimi berusia 10 tahun, sang ibu wafat. Ayahnya merasa kasihan melihat Jimi yang tidak berhenti bersedih, sehingga ayahnya membelikan Jimi sebuah gitar akustik sebagai hadiah ulang tahun ke-12. 3 bulan kemudian, Jimi dibelikan lagi sebuah gitar listrik Super Ozark 160S oleh Alex. Jimi membentuk bandnya yang pertama, yaitu Velveton. Jimi mulai berkarir di musik pada tahun 1960 saat ia menjadi anggota sebuah band bernama Rocking Kings dan mulai sering tampil di atas panggung di tempat konser seputar Seattle. Tahun 1963, Hendrix pindah lagi ke Tennessee dan di kampungnya Elvis Presley ini ia bermain dengan Little Richard, Hank Ballard, dan The Supremes. Hendrix pindah lagi dan kali ini ke New York. Di kota itu, ia bermain bersama dengan Isley Brothers. Sepanjang tahun 1964, ia juga berkolaborasi dengan penyanyi soul Curtis Knight.
Tahun itu juga Hendrix menjadi anggota band pendamping Little Richard dan sering berkeliling di panggung-panggung seputar New York. Pada tahun berikutnya, 1966, Hendrix membangun bandnya sendiri, Jimmy James dan The Blue Flames, saat pentas di Cave War di Greenwich Village, New York pada bulan. Linda kemudian mempertemukannya dengan basis grup Inggris The Animals, Chas Chandler. Pada Oktober 1966, Mitch Mitchell, Noel Redding, dan Hendrix membuat band Jimi Hendrix Experience. Penampilan pertama mereka adalah menjadi band pembuka dari penyanyi Prancis Johnny Hallyday yang manggung di Paris Olympia pada 18 Oktober 1966. Jimi Hendrix Experience tampil pada acara Top of the Pop di BBC One TV. Saat tour keliling Inggris itu, mereka sepanggung dengan Cat Stevens, Walker Brother, dan Engelbert Humperdinck. Single Purple Haze sempat menduduki tangga ketiga pada chart. Single tersebut segera disusul oleh album pertamanya, Are You Experienced? Album ini segera menyita perhatian pecinta musik dunia dan nangkring di posisi kedua pada chart selama 33 minggu. Jimi Hendrix kemudian meninggal di London, Inggris pada umur 27 tahun. Yang selanjutnya ada ciri khas dan alat musik blues. Ciri khas alat musik blues, yang pertama itu pentatonic scale. Saat mendengarkan musik blues, sering merasa menghayati alunan dari petikan gitar-gitar dari lagu blues tersebut. Hal itu karena yang digunakan di lagu-lagu blues menggunakan pentatonic scale yang cenderung miring. Yang selanjutnya adalah melankolis. Akar dari musik blues merupakan musik yang menceritakan kesedihan dari budak-budak Afrika di Amerika yang saat itu terbilang saat sedih, hingga mereka melantunkan lagu blues ini saat mereka sedang bersama. Selanjutnya adalah perpaduan. Musik blues ini sendiri juga banyak dipadukan dengan aliran musik lain, seperti contohnya blues, juga R&B yang merupakan perkembangan blues. Yang selanjutnya adalah instrumenisasi. Ciri khas lain pada musik blues ini sendiri juga dapat didengar dari syair lagu yang unik, alunan bassnya yang khas, instrumenisasi yang digunakan. Alat musik. Pada masa perbudakan di Amerika, masyarakat kulit hitam dilarang menggunakan dan memainkan alat musik pukul khas Afrika karena dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perlawanan. Peraturan itulah yang membuat musik blues generasi awal dimainkan tanpa instrumen. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat kulit hitam kemudian menggunakan banjo sebagai instrumen. Pada dasarnya, 3 elemen terkuat dari musik blues adalah gitar, harmonika, dan vokal. Selain kedua alat musik tersebut, musik blues juga dimainkan dengan menggunakan alat musik lain, seperti trompet, saksofon, trombon, piano, dan drum. Dalam musik blues modern juga sering digunakan alat musik elektrik. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari alat musik banjo. Nah, alat musik banjo ini adalah alat musik petik yang dikembangkan oleh budak Afrika di Amerika Serikat dan merupakan gabungan beberapa alat musik Afrika. Nama banjo umumnya dianggap berasal dari istilah kimbundu, banza. Meski demikian, penelitian menyatakan bahwa istilah ini mungkin berasal dari istilah Senegambia yang menunjuk pada tongkat bumbu yang digunakan untuk leher alat musik. Nah, jadi di leher alat musik ini diberikan bambu. Nah, kemudian ada saksofon. Saksofon ini yaitu instrumen yang masih tergolong dalam
aerophone, single reed woodwind, instrumen. Saksofon berasal dari Belgia, dibuat oleh seseorang pemain klarinet dan pembuat alat musik bernama Adolphe Sax. Oleh karena itu, musik ini disebut dengan saksofon pada awal tahun 1840. Sedangkan menurut penelitian, saksofon lahir pada tahun 1841. Tetapi lebih tepatnya jika tahun kelahirannya adalah pada saat Sax mempatenkan ciptaannya itu pada tahun 1846. Hak paten Sax mencakupi dua keluarga saksofon, yaitu keluarga orkestra in C dan in F, dan keluarga band in B, B minor, dan in E, B minor. Selanjutnya yaitu trombon. Trombon adalah alat musik tiup yang bunyinya berasal dari getaran bibir pada mouth pierce atau corong. Nama trombon sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu tromba yang artinya trompet dan one yang artinya besar. Karena memang alat musik ini memiliki bentuk yang mirip dengan trompet, terutama pada bagian bell-nya, meskipun bentuknya mirip trompet, namun trombon sebagai gantinya, pada trombon terdapat slide yang membuatnya terlihat lebih panjang dari trompet. Perbedaan ini membuat trombon dapat menghasilkan bunyi yang lebih rendah dari trompet. Trombon sudah dianggap sebagai instrumen Tuhan karena memiliki rentang suara yang mirip dengan suara manusia dan dapat menghasilkan harmoni yang menakjubkan. Selanjutnya yaitu drum. Drum merupakan salah satu alat musik tertua di dunia. Alat musik ini digunakan sebelum tahun 6000 sebelum Masehi. Dahulu bangsa Afrika menggunakan drum untuk bermain musik, mengiringi tarian pada upacara adat, dan sebagai tanda peringatan bahaya, dan juga menginstruksikan pasukan maju ke medan perang. Namun tentu saja bentuknya tidak seperti pada awalnya. Drum hanya terdiri dari tom-tom. Adanya invasi bangsa Eropa dan Timur Tengah ke Afrika menyebabkan drum semakin dikenal dan semakin berkembang sehingga tercipta senar drum. Yang selanjutnya adalah piano. Piano berasal dari kata pianoforte yang diambil dari bahasa Italia. Seorang bernama Bartolomeo Cristofori pada tahun 1720-an membuat sebuah piano. Model tradisional pertama kali diciptakan pada 1709 dengan nama Gravicembalo col pianoforte. Dalam bahasa Italia, harpsichord with soft and loud, yang kira-kira berarti alat musik harpsichord yang bisa dimainkan dengan lembut dan keras. Prinsip kerja alat musik ini diambil dari prinsip kerja bilah kunci harpsichord dan clavichord dikombinasikan dengan pemukul dan string dari alat musik dulcimer. Alat ini pertama kali diciptakan oleh Bartolomeo Cristofori, yaitu seorang pembuat harpsichord dari Italia. Yang selanjutnya adalah trompet. Trompet pertama kali ada kira-kira 3000 tahun yang lalu. Instrumen brass awal seperti trompet dipanggil dengan nama shofar yang sering digunakan dalam acara keagamaan. Ya, kemudian ada contoh lagu blues. Lanjut. Nah, yang contohnya itu lagunya Louis Armstrong, Saint Louis Blues. Ini nanti contohnya disertakan di kolom deskripsi ya.
Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh apa pesan kontak ke kita. Oke, teman-teman. Hmm. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Di sini kita masih belajar. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk kelanjutan SMA besok. Amin. In. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.